ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu tentang pelecehan seksual di lingkungan kampus. Gua, Aura Sukmaulia, bersama rekan gua, Farrozi Kamil dari jurusan Ilmu Administrasi Negara akan mengkaji bagaimana cara mengatasi seksual harassment di lingkungan kampus bersama dengan Marcel Raffi Pratama. Halo semuanya. Jadi mungkin kita awali dari perkenalan Mas Marcel dulu mungkin ya. Iya. Mas Marcel ini di Universitas Lampung sekarang menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fisip Universitas Lampung pada 2023 dan sampai 2024 ya Mas ya? Iya, insyaallah. Oke. Sangat luar biasa sekali ya Mas Marcel ini ya. Jadi gini Mas, kita hari ini mau membahas tentang pelecehan seksual ini. Itu berangkat dari keresahan bahwa banyak mahasiswi gitu yang akhir-akhir ini jadi korban gitu. Nah, menurut Mas Marcel sendiri, kalau dari perspektif sebagai ketua DPM, itu kalau misal terjadi pelecehan seksual, itu cara mahasiswa advokasi awal itu gimana Mas sebagai ketua DPM? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman semua udah mau mengundang gua di sini. Dan ya, saya sepakat dengan teman-teman bahwa pembahasan tentang pelecehan seksual itu menjadi sebuah konsentrasi utama bagi kita pada hari ini ya. Dan sebuah kebanggaan untuk gua mewakili teman-teman DPM bisa menyampaikan terkait dengan advokasi mengenai pelecehan seksual ini teman-teman. Nah, yang pertama, jujur dari pandangan gue pribadi, nggak usah kita berbicara gue sebagai ketua DPM sendiri. Dari berbagai kajian perspektif etika, baik deontologis, baik kajian etika manapun, itu pelecehan seksual jelas nggak bisa dibenarkan. Baik dari segi tindakan maupun dalam segi non-verbal atau perkataan gitu ya. Dan yang terjadi jujur pada hari ini yang sering terjadi itu adalah bagian tindakan non-verbalnya, kayak catcalling gitu ya, atau ya mohon maaf di dalam tongkrongan sendiri. Ini jangan berbicara jauh dalam lingkup kampus, kita perlu memupuk untuk kesadaran ini dari diri sendiri dulu. Di tongkrongan anak laki-laki itu seringkali ngomongin perempuan, kalau ada perempuan lewat aja yang pakainya mohon maaf terbuka sedikit, akan jadi bahan untuk ya mohon maaf cuci mata mereka lah. Dan itu menurut gue jadi salah satu bibit-bibit kecil yang melahirkan pelecehan seksual katakanlah di lingkup kampus gitu. Dan melihat lingkup kampus sendiri kan merupakan ranah akademik. Ranah akademik itu jelas tidak boleh tersentuh atau terintervensi oleh hal-hal yang buruk. Dan itu bukan berlaku untuk mahasiswa dan dosen aja, tapi bagaimana segala variabel yang ada di kampus seperti satpam, pegawai-pegawai dan lain sebagainya harus menjunjung nilai-nilai dalam etika akademik itu sendiri, teman-teman. Dan bagaimana langkah awal bagi korban pelecehan seksual? Yang pertama jelas harus berani. Mindset mereka harus diubah. Seringkali teman-teman, kalau kita berkaca kepada realitasnya, hari ini korban pelecehan itu merasa bertanggung jawab atas tindakan pelecehan orang lain terhadap dirinya. Malah gue pernah dengar kemarin dari salah satu adik tingkat gue nggak bisa sebutkan yang namanya siapa, ketika dia bercerita kepada banyak orang terkait dia mendapatkan pelecehan verbal lah, dia justru disalahkan karena pakaian yang terbuka atau pakaiannya mungkin kurang etis dan lain sebagainya. Justru seharusnya bagi korban-korban pelecehan seksual mereka harus mendapatkan dukungan dulu dari masyarakat atau dalam konteks kampus mahasiswanya. Terlepas dari dia salah ataupun tidak. Betul, karena mindset tadi itu yang harus membuat mereka akhirnya takut nanti untuk melapor ke pihak yang memang punya kuasa untuk menangani hal tersebut gitu. Iya, itu benar banget ya. Dari awal emang pelecehan itu harus sebenarnya korban itu harus asas praduga tidak bersalah dulu, kita harus dukung dia dulu gitu Mas. Tapi kalau menurut Mas Marcel aja nih dari kacamata laki-laki gitu, misal perempuan gitu bajunya terbuka mohon maaf Mas ya, tapi terus laki-lakinya ini memang buaya gitu. Kalau menurut Mas sendiri kayak mana itu? Salah perempuannya atau salah laki-lakinya gitu? Ini bahasan yang menarik ya. Menurut gue ini sebagai sebuah paradoks gitu ya. Ada situasi katakanlah perempuan yang menggunakan pakaian yang terbuka dan bertemu dengan laki-laki yang mohon maaf mungkin jelalatan gitu. Kalau terjadi sebuah peristiwa pelecehan seksual, maka mana yang bersalah? Kita nggak bisa melihat hitam dan putih. Ini harus dilihat secara holistik dan bijak. Bagaimana perempuan itu bisa menutup pakaiannya untuk mengurangi potensi terjadinya pelecehan seksual, dan laki-laki juga harus dengan penuh kesadaran memahami bahwa perempuan itu bukan subjek untuk dilecehkan. Jadi bisa dikatakan 50-50. Bagaimana memisahkan sebuah konteks itu harus saling bekerja sama gitu loh. Jadi baik perempuan untuk menutup pakaiannya dan laki-laki juga mau mendudukkan pakaiannya. Gitu. Jadi pelecehan
seksual kan bukan hanya dialami oleh perempuan ya Kak. Betul. Ada beberapa laki-laki juga yang kena pelecehan seksual ya. Iya, benar. Jadi kalau menurut pengalaman saya sendiri ya, kalau laki-laki itu dia lebih diremehin gitu kalau dia kena pelecehan gitu. Jadi laki-laki ini selalu dianggap lemah kalau dia misal kena pelecehan, atau mungkin malah gini Mas. Jadi dia tuh dianggap malah enak gitu kalau dilecehin. Nah itu kalau pandangan Mas Faisal gimana? Ini menarik juga nih, Ya. karena kalau memang lihat realitasnya hari ini pelecehan kepada perempuan yang dilakukan oleh laki-laki dianggap kejahatan. Ya. Kalau pelecehan dilakukan oleh perempuan terhadap laki dianggap bercandaan. Iya. Iya, Nah, itu menjadi sebuah garis problem yang sebetulnya ini agak sulit untuk dirubah karena perlu kesadaran normal bersama di lingkup masyarakat dulu. Stereotip terbentuk bahwa memang dalam konteks pelecehan seksual yang lemah itu perempuan karena dengan segala kekurangannya, dan mohon maaf ya, bagaimana masyarakat menggambarkan, mohon maaf sekali saya sampaikan ini tapi ini realitasnya, menganggap bagaimana struktur tubuh perempuan itu seperti tutup kaleng sarden ketika dibuka Gimana? rusak. Itu tidak boleh seperti itu teman-teman. Makanya itu yang akhirnya mengubah mindset masyarakat, menganggap perempuan itu jadi ringkih atau lemah terhadap pelecehan seksual. Padahal perlu dipahami bersama bahwa laki-laki pun itu memiliki kecenderungan untuk dilecehkan seksual dalam konteks masyarakatnya, dan itu adalah lagi-lagi bangkit dari kesadaran sendiri dulu. Kalau saya dapat bicara begitu, saya akan cenderung nggak nanggepin, karena itu menurut saya sebuah tindakan kejahatan. Memang tidak perlu diperpanjang, tapi ya dalam konteks moralitas pribadi saya, hal tersebut tidak bisa dibenarkan dari etika manapun. Ini kalau ini saya mau nanya gini sih, kalau dari Aura sendiri ya, misal cewek dianggap lemah tadi setuju nggak? Enggak. Misal cewek ini lebih rentan gitu kalau dileceh, itu Aura sendiri tanggapannya gimana? Kalau menurut gue sendiri sih enggak ya, karena kalau misalnya perempuan takut tuh malah makin dilecehin gitu. Emang gitu ya? Iya. Oke, mungkin kita lanjut di sebuah kasus di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini. Jadi ada satu kasus Mas, ada satpam yang bisa dibilang dia ini melecehkan, cuman dia ini belum menganggap ini sebuah pelecehan gitu, karena secara verbal dia ininya. Cuman kan kita harus tahu dulu bahwa ternyata pelecehan itu nggak cuma fisik gitu, ternyata verbal itu juga bisa berbahaya gitu. Kalau menurut Mas sendiri kasus kayak gini nih, yang perlu kita lakuin itu gimana? Ya, ini menarik ya. Ada orang nggak sadar diri bisa ngelakuin kejahatan. Iya. Justru yang paling penting menurut saya adalah lahirnya kesadaran. Bagaimana cara kita mahasiswa ini memupuk kesadaran? Kita harus bekerja sama dulu. Kita harus berintegrasi, bekerja sama kepada pihak-pihak yang memiliki fungsinya masing-masing. Katakanlah hari ini DPM memiliki fungsi advokasi, menampung dan menyampaikan aspirasi mahasiswa, keluhan dan dukungan terhadap kampus. Kemudian kita juga perlu ingat ada badan eksekutif mahasiswa yang memang memiliki sebuah kewenangan untuk melakukan gerakan secara implementatif melalui diskusi-diskusi dan lain sebagainya. Dan jangan lupa hari ini ada peralihan sebuah konsep demokrasi menuju elektronik demokrasi. Hari ini suara di depan gedung demo ribuan orang itu nggak akan didengar, lebih didengar suara di sosmed. Maka itu menjadi sebuah acuan atau sebuah dorongan kita untuk sama-sama mengkampanyekan, baik lewat diskusi, lewat poster-poster, lewat postingan-postingan, dan bagaimana kita menjudge separah mungkin. Ini pesan untuk kita semua teman-teman. Yang sering terjadi dalam konteks pelecehan seksual itu adalah restorative justice, penyelesaian secara masalah melalui konsep kekeluargaan. Kemudian juga muncul sebuah konsep ultimatum remedium, di mana jika ada suatu pelecehan seksual itu lebih baik diselesaikan lewat administratif aja, dibanding harus lewat meja hukum atau penyidikan. Ini kan sebetulnya memberikan ruang tidak efek jera kepada pelaku pelecehan seksual gitu kan. Dan itu yang menurut saya harus menjadi garis bawahi. Menurut hipotesa saya, maaf Susan kepada pihak yang tersindir, khawatir kampus namanya tercoreng. Makanya daripada dibawa ke meja hukum, lebih baik diselesaikan baik-baik. Dan itu menurut saya menjadi sebuah problem karena tidak memberikan efek jera kepada pelaku pelecehan. Bisa jadi trauma juga. Betul. Ya, berarti menurut Mas Mala sendiri lebih baik ditindak gitu pelaku ini ya? Ditindak separah mungkin sesuai dengan apa yang Supaya ada efek jera. Supaya ada efek jera. Jadi gini Mas, kalau di kampus sendiri kita itu punya yang namanya PPKS ya. Nah PPKS ini juga kalau saya sendiri ini mohon maaf mungkin saya yang kurang informasi atau gimana, cuman terkadang ini nggak efektif juga dari segi pencegahan. Kalau untuk penindakan mungkin bagus ya. Mungkin ini saya masih ngomong mungkin, cuman kalau dari pencegahan
itu mereka itu cuma ngasih modul mas. Jadi ada di Fiklas itu modul PPKS. Wah, Terus ini cuma sebuah kumpulan materi-materi aja gitu. Apa bukti konkret bahwa mereka ini sebuah pencegahan gitu. Kalau tanggapan mas tentang modul itu gimana? Sebetulnya dalam regulasi sendiri Kemdikbudristek di tahun 2021 ya, di koreksi kalau saya salah, pasal 30 dalam pasal 10 sampai pasal 19 itu telah membuat sebuah metode bagaimana cara pihak kampus menangani pelecehan seksual. Itu jelas bagaimana penanganan terhadap korban itu harus didampingi betul secara moral dan psikologisnya oleh pihak kampus. Kemudian bagaimana penindakan pelaku pelecehan seksual itu memang sebisa mungkin, kalau dalam peraturannya sendiri saya baca itu agak mengamankan posisi kampus ya. Tapi tentu menurut saya lagi-lagi tindakan efektif juga gitu. Jadi menurut saya lewat modul itu ya, mohon maaf mungkin nggak dibaca juga ya. Kita perlu tindakan langsung. Cuma perspektifnya kan. Itu dia. Konkret nyata aja apa yang bisa dilakukan kampus adalah melaporkan kepada pihak lebih berwajib, yaitu pihak kepolisian. Dari Kak Marcel sendiri nih selaku ketua DPM Unila, menurut Kak Marcel advokasi apa sih yang harus dilakuin buat meminimalisir kejadian pelecehan seksual di kampus? Oke, jujur kalau berbicara konkret, kita punya program teman-teman di dalam Peraturan Mahasiswa Besok Unila, yaitu program advokasi secara langsung. Kita lewat diskusi terbuka. Tapi jujur, pasti dalam konteks pelecehan seksual nggak ada orang yang berani kan? Iya. Soalnya korban pelecehan seksual, Malu. Nah, untuk solusi itu kita menyiapkan G-Form. Bagaimana nanti mahasiswa itu menyampaikan aspirasinya lewat sosial media atau lewat G-Form nantinya, dan akan kami jamin kerahasiaannya. Kemudian kami dengan memiliki kewenangan delegasi kuasa kepada pihak dekanan akan melaporkan jika memang terindikasi adanya pelecehan seksual. Kemudian pihak dekanan akan kami tekan untuk melakukan pengadilan secara komprehensif, adil dan holistik. Gitu. Ya itu bagus sebenarnya, sebuah solusi mungkin bisa dibilang. Kak, misal nih gue mau tanya, kalau di salah satu anggota DPM gitu, ada yang terkena pelecehan seksual gitu, jadi pelecehan seksual, bahkan itu sesama anggotanya lah, itu menurut lo gimana? Untuk kasus itu DPM telah menyiapkan bukan cuma pelecehan ya, apapun tindakan yang mencemari nama baik DPM, tentu kami akan mengeluarkan secara tidak terhormat. Kami punya regulasi soal peringatan 1 sampai 3, tapi kalau pelecehan seksual kami akan langsung ke 3. Langsung ya. Karena betul-betul itu menjadi sebuah mungkin catatan hitam bagi DPM. Dan itu akan kami tekankan tidak berlaku hanya DPM saja, tapi seluruh kegiatan organisasi kemahasiswaan yang ada di FISIP yang ada di naungan DPM dengan Badan Eksekutif Mahasiswa. Akan kami tekankan menindak secara tegas, baik bagaimana mahasiswa ataupun bahkan ketua umumnya sekalipun harus menerima sanksi yang sepadan atas tindakannya. Begitu. Ya, bagus ya. Jadi untuk terakhir mungkin ya Mas Marcel, jadi gue mau tanya ini harapan lu tentang pelecehan seksual ini, gimana kita ini supaya berkurang gitu pelecehan yang terjadi apalagi di lingkungan FISIP gitu. Itu harapan lu sebagai ketua dan apa tindakan yang mungkin akan melakukan? Ya. Sebagai manusia, gua menganggap pelecehan seksual adalah tindakan yang sangat tidak terpuji. Lahir dari sebuah mungkin perbincangan di tongkrongan-tongkrongan yang ngomongin cewek, tapi ujung-ujungnya kepada bagaimana seksualitas yang mereka bahas, itu akan menjadi bibit-bibit terjadi pelecehan seksual. Maka harapan, kesadaran diri perlu ditumbuhkan bahwa penting untuk menjaga norma etika yang berlaku di masyarakat. Kemudian tentu gue keingat salah satu quotes seorang filsuf eksistensialis di abad 19, Jean Paul Sartre. Dia pernah bilang bahwa manusia itu dikutuk untuk menjadi bebas, tapi manusia nggak pernah tahu kebebasan itu akan menyebabkan resiko dan konsekuensi apa ke depannya. Mungkin kalian tahu, laki-laki baik perempuan juga terserah mau ngelakuin apapun, baik pelecehan seksual dan sebagainya, tapi ingat ada konsekuensi yang harus kalian terima nantinya, baik itu mungkin pengadilan atau mungkin stigma di masyarakat terhadap kita dan lain sebagainya. Itu aja sih. Yang pasti nama kampus itu jadi jelek ya? Ya, betul. Ya mungkin segitu aja obrolan kita siang hari ini. Iya, sayang banget sih ini. Dan waktu kita yang terbatas dan terima kasih Mas Marcel sudah hadir. Kami dari Dialog Kampus, see you another time. Bye-bye.